Oke, kita tinggal ini ya video terakhirnya ya, perhitungan rekomendasinya. Kemarin kita pakai wisata Semarang. Yang ini aja yang neliti ya. Oke, pertama itu kan mencari similarity ya, mencari kemiripan antar seorang wisatawan dengan wisatawan-wisatawan lainnya. Dalam hal ini wisatawan satu dengan dua dengan tiga. Kita login wisatawan satu, wis satu. Nah, setelah login wisatawan satu, sudah kita tampilkan tempat yang dia kunjungi. Nah, di sini rekomendasinya. Ngodingnya di controller dashboard. Bekas kemarin ini. Nah, di sini ya. Pertama kita adalah tinggal pengen ini ya. Mencari tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan satu. Lah, sebenarnya ini sudah ada ini ya. Ini sudah ada, tapi kan ini ya. Perlu tahu nilai ratingnya. Di sini kan cuma item user. Coba kita lihat dulu ya. Oh, di sini udah ada ratingnya kok. Sebentar, kita print aja deh data item. Dengan di print, saya exit ya, nanti yang termukanya akan hilang. Dengan di print akan kelihatan. Ratingnya juga sudah ada. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tempat-tempatnya ya. Di sini ada ID tempat, mana ID tempat? ID user, item, nilai rating. Oh, ID item nih di sini nih. Oke, berarti kita for each ya. Data, item, ini per item. Kita deklarasikan dulu list ID item, isinya array. Kita list ID item, dolar per item, ID item. Oke. Setelah dapat ID itemnya, sekarang kalau list tempatnya udah ada sih ya. List tempatnya tentu ini, data item itu sendiri. Oke, berarti, tapi gak apa deh. List rating, saya deklarasikan ya. And list rating, berarti ini kurang G. Oke. Per item. Oke, sudah dapat semuanya. Kemudian ID-nya saya gabungkan. Ini kalau di print, list ID-nya aja ya. List ID item. Ini, nah, betul ya. Wisatawan satu kan sudah mengunjungi 1, 2, 3, 4 kan. Ini saya gabungkan aja deh. List ID item. Yang semula array saya gabungkan menjadi koma aja. Karena untuk melakukan query ya, where in di query kan. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari wisatawan lain. Mencari wisatawan lain. DB where ID wisatawan, ID user ya di sini ya. Tidak sama dengan dolar data user, ID user. DB get user. Kita perlu karena array multidimensi pakai result array. Kita tampil variable user lain. Oke, user lain. Kita print ya, user lain. Kita exit lagi. Exit ini dimatikan. Kita lihat. Wah. User, oh ini dapat dolar. Dapat ya wisatawan dua, wisatawan tiga. Kemudian kita perulangkan ya wisatawan lainnya itu ya. Kan si dua ini seberapa dekat dengan si satu. Lalu perulangan berikutnya si tiga ini seberapa dekat dengan si satu gitu ya. Kita for each lagi user lain. Ini per user lain. Kemudian di dalamnya ID user lain saya dapat dari per user lain ID user. Kemudian di dalamnya kita akan mencari DB get rating result array. Oke, tapi kan kita join dulu dengan tabel item ya.
Di tabel rating ada ID item. Oke, sebentar. Ada panel yang mengganggu. Di tabel item ada ID item. Kemudian apakah semua? Tidak, tergantung wisatawannya. Where berarti ya ID user, dollar ID user lain. Gitu ya. Kemudian apakah semua tempat? Enggak. Berarti DB where yang mana? Yang ID tempatnya, ID itemnya, berarti ini where in ya. Yang ada ID itemnya, waduh lupa lagi. Kode igniter 3 where in. Nah, ini dia. Kalau where in itu control V where in. Oke, ternyata mintanya array. Berarti nggak usah butuh include ini. Langsung list ID item ya. Oke, berarti ini list ID item. Oke, saya tampung dalam rating user lain. Sebaiknya ini saya matikan saja, kemudian saya print di sini ya. Rating user lain. Save, lihat hasilnya. Bah, ID itemnya ambigu ya. Tidak perlu khawatir. Item atau rating aja deh. Rating.id item. Ini wisata user 2 ya. User 2, user 3, user 3. User 2, oke betul ya. User 2, user 2, user 3, user 3. Kemudian di dalamnya kita bikin perhitungan. Kalau ada tahu rumus similarity kan by default di plus satu ya. By defaultnya itu ya. Ini loh. Ini kan by defaultnya di plus satu gitu ya. Jadi kita bikin variabel similarity satu. Kemudian kita perulangkan ratingnya si user pertama tadi, berarti list rating for each list rating. Ini berarti per rating. Kemudian jika sama, artinya si user satu mengunjungi kopi banaran, user 2 juga kopi banaran, maka dapat nilai satu gitu ya. Sama. Jika per rating nama item kok sama dengan di sini variabelnya apa ya? Duh, rating user lain. Rating user lain juga array multidimensi ya. Bentar nih, harusnya gini sih. For each rating user lain, ini per rating user lain. Semoga bisa ya. Oke. List rating per rating, per rating nama item, kemudian per rating user lain nama item. Jika sama, maka similarity-nya plus sama dengan satu. Gitu ya. Tapi kan nggak gitu juga, Mas. Nggak juga dihitung satu, kan harus ngitung jarak nih. Ya kan? Baru dikuadratkan. Berarti nggak gitu cara cara ngitungnya, cara mikirnya. Pertama dikurang dulu ya. Kurang itu eh, per per rating nilai similarity oh nilai rating ya. Sebentar. Di tabel database itu. Di sini juga sama ya nilai rating. Nilai rating dikurangi per rating user lain nilai rating. Habis dikurangi, kemudian dikuadratkan. Apa yang dikurangi tadi pangkat 2. Saya tampung dalam similarity plus sama dengan. Oke, kemudian bila sudah, ini per user lain. Oke, berarti di sini ya. Per user lain ada kolom lain gitu aja lah ya. Isinya dolar rating user lain. Oke. Kemudian
Dari situ variabel per user lain, kolom similarity dapat dari lihat kalau rumusnya satu dibagi, aduh, ini ya satu dibagi ini kan, berarti sama sekali ini aja, satu dibagi ini similarity. Oke, di sini ada variabel per user lain. Berarti kalau begitu di sini saya bikin variabel rekomendasi isinya array kosong di situ ya. Di sini tinggal rekomendasi menampung per user lain. Ini kasih spasi biar indah. Sekarang saya print rekomendasi. Semoga berhasil ya. Oke, nilainya 0,5, similarity-nya dengan satu. Oke, betul ya. Bentar, sebentar sekarang itu gimana sih? Wisatawan satu dengan dua 0, sebentar, similarity-nya ini 0,3. Wisatawan satu dengan wisatawan tiga ini 0,5. Di sini wisatawan dua nilainya 0,5. Wisatawan dua nilainya harusnya 0,3 ya. Mm, 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 mm. Bisa aja kita intip ini ya. Per user lain angka dolar similarity. Oke. Ini kok jumlahnya dua, ini satu. Padahal di rumusnya bukan ya, 5 sama 4 ya. Kita ngintipnya gimana ya? Ngintipnya itu. Berarti gini aja deh. Jika nama itemnya sama, per rating, nilai rating dikurangi per user lain nilai rating. Ya betul sih harusnya sih. Mm, 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 mm. Rating user lain diperulangkan menjadi per rating user lain. Kemudian jika tempatnya sama, itemnya sama, maka dikurangi. Cara melihatnya di mana ya? List rating per rating. Coba di sini. Di sini per rating user lain exit. Ini 5. 5 dikurangi 4 kan betul nih rumusnya ya. 5 dikurangi 4 1. Dikuadratkan. Coba di sini. Mm, 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 mm. Saya print R lagi variabel dolar similarity. 2. Kok bisa 2? Di sini itu harusnya satu ditambah satu tambah satu sama dengan 3. Coba saya exitnya itu di sini. Di sini tetap 2. Nilai ratingnya 4. Ini nilai ratingnya 5. 4 ditambah 5. Oh, berarti sebentar. Mungkin ini nih. Variabel similarity-nya yang kembali ke angka satu. Nah, harusnya di sini sih kayaknya nih. Harusnya. Sekarang saya yakin. Ah, mikir double ya. Kemarin di kelas mikir sini mikir. Nah, betul ya 0,3 sama 0,5. Poilah 0,3 sama 0,5. Kemudian menghitung tingkat rekomendasi untuk tempat wisata yang belum dilihat oleh wisatawan satu. Oke, lanjut lagi. Berarti sekarang mencari item yang kan kalau pakai kata-kata item enak ya mau diganti wisatawan mau diganti buku juga bisa mencari item atau wisata yang belum dikunjungi si wis
satu. DB where berarti DB get aja deh. DB get nama tabelnya adalah rating result array. Kemudian join dulu sama item di tabel rating. Ada ID item. Di tabel item ada ID item juga. Kemudian kemudian yang oh salah ini sebentar. Berarti di sini nih. Nah, ini dbware ID user adalah yang login. Berarti ini per user lain, ID user lain. ID user lain ada lagi where-nya. dbware tempat toko item dot id item where not in. Kalau di CI mana ya? Where not where not in. Nah, ternyata sudah ada query-nya ternyata. Where not in. Nah, yang dikunjungi tadi variabelnya namanya list ID item. Oke. List ID item. Nah, yang belum pernah dikunjungi sama sekali. Kemudian kita result array. Ini berarti ini item lain. Kemudian di sini saya bikin variabel sum. Di sini ya, sesuai dengan rumus. Nanti kan akan di sum nanti. Oke. Kemudian kita for each item lain. Ini per line gitu ya. Tinggal di rumusnya dikalikan. Nilai similarity-nya dikalikan ratingnya. Ketemunya kan betul ya sim kali R ya. Berarti kita bikin variabel lagi nih. Per line kolom Y dan Y di sini kan sim kali R berarti gini ya sim XR didapat dari per line kolom rating nilai rating tentunya dikalikan dengan similarity-nya tadi. Nah ini per user lain kolom similarity. Oke, setelah dimasukkan di situ, enaknya gimana ya? Variabel per user lain, kalau di kelas kemarin kolomnya saran kalau nggak salah. Tutup siku, dolar per lain, oke, titik koma. Kita lihat, tuh, sorry, belum saya exit ya. Exit, kemudian di atas kita print rekomendasi. Oke, kalau Candi Gedung Songo 13, Candi sebentar, ini kok wisatawan wisatawan user 2 Candi Gedung Songo 1316 wisatawan 3 Candi Gedung Songo 2,5 sama 2. Loh, kok Candi Gedung Songo semua ya? Harusnya kan ini ya 133 sama 165 ini loh Kopeng Kampung. Kok Candi Gedung Songo semua? ID ratingnya aja beda. Sebentar ini. ID itemnya 5. Ini 5. Atau ngelihatnya gimana tuh? Usernya 3. Ini user 3. Kok Candi Gedung Songo semua? Pasti ada yang salah ini kan. Eh, 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 mm, mm.
item lain, join item, ID usernya, user lain. Coba tak print dulu item lain ya. Echo pray item lain. Kita exit. Nah, ini aja udah nggak masuk akal nih ya. Usernya dua, usernya dua, itemnya lima, nggak masuk akal. Jangan-jangan salah data ini ya. Kita lihat Colbis. Nama tabelnya rating ID 7 sama ID 8. Oh, nggak masuk akal ya. 1355 ini nggak masuk akal nih. Ini salah data ini ya. Salah data, salah data. Kita lihat di sini. Berarti tak buka item. Kopeng itu 6 ya. Sedangkan user 2 itu memberi kopeng 45. Candi Gedung Songo 4, kopeng 5. Berarti 4. Ini harusnya di itemnya 6 ini. Nah, yang ini juga di itemnya harusnya 6 nih. Oke. Nah, harusnya kan begini ya. Beda tempat wisatanya ya. Print R-nya saya hapus lagi. Saya save lagi pakai keyboard Ctrl S. 1316252. Kita lihat. 13162 sama 2. Betul ya? Kemudian kalau sudah, gimana cara makainya? Cara pakainya adalah keluar dari perulangan situ. Gini ya. Kita perulangkan dulu rekomendasinya. Ini per user nih ya. Ini kan per user. Oke, berarti per user. Per user. Kemudian kita zoom ya, zoom ke bawah. Jadi antara ini loh. Ini kan di zoom toh. Antara wisatawan 2 dengan wisatawan 3 ini kan di zoom ke bawah sini. Berarti deklarasi dulu variabel di atas nih. Variabel sigma similarity-nya kita default 0, lalu di tiap perulangan kita tambahkan sigma similarity ditambah dengan per user kolomnya similarity. Kalau nggak percaya kita print R di bawah sini ya, sigma sim. Kita lihat hasilnya 0,83. Sesuai toh 0,83 toh? Betul ya sigma similarity-nya ya 0,83. Kemudian kita lanjut mulai saya ulangi lagi print R-nya rekomendasi tadi. Nah, sekarang perwisatawannya ini kan perwisatawannya. Ini kolomnya saran kita perulangkan ini sama ini. Oke, berarti kalau di sini berarti for each per user kolom saran berarti ini K nggak apa-apa. Ini persaran. Kemudian kita buat variabel lagi di sini variabel list saran. Indeksingnya pakai nama tempat aja berarti persaran sikuli double nih. Nama tempat, nama item ditambah dengan persaran kolom sim kali R similarity. Kok tahu Pak? Ini loh. Kalau dilihat rumusnya kan ada yang ditambah tuh. Eh totalnya di ini kan 3,65. Oke, kemudian ditambah 2,0. Betul toh? Nah, ini loh. Oke, berarti kan sebentar similarity wisatawan 2 dengan 3 1,65 ditambah ini 2,0 ketemunya sekian. Betul ya? Ditambah dulu ya.
Tambah kemudian bila sudah tinggal kita print dulu di sini ya. List saran. Tentu dia akan error karena belum dideklarasikan di atas ini. List saran. Itu pun masih error karena indexing nama itemnya kan masih ngaco. Kita lihat dulu. Salah. Nah, betul ya 3,83 sama 3,6. Kita lihat 3,83 sama 3,6 mana tuh? 3,83 betul ya. 3,6. Lanjut lagi. Tuh dia error pengen treetop gampang itu nanti ya. Kemudian tinggal kita bikin perulangan hasil akhir. Kan dibagi tuh. Rumusnya kemarin kalau nggak salah ini sigma sim dibagi ini. Ketemunya ini. Betul ya. 3, oh total kebalik, mohon maaf. Total dibagi sigma similarity. Ketemunya bawahnya. Oke. Sekarang kita perulangkan lagi atau ini hasil akhir. Siku begini ya. For each list saran. Kemudian indexingnya kita jelas sekali dia. Indexingnya ini pakai ini nama tempat ya. Berarti ini nama tempat, nama item. Di sini adalah nilai similarity-nya. Tinggal hasil akhir indexing nama item diperoleh dari nilai similarity dibagi sigma similarity-nya. Sekarang yang saya print adalah hasil akhir. Oke, kalau sudah kita refresh. 4,6 sama 4,4. Sesuai ya, 4,6 ini dibulatkan 4,4. Kemudian tinggal disorting. Meskipun betul ini yang tinggi di atas, tapi percayalah itu eh, ada kalanya dia di bawah, terus kita sorting gitu ya. Nah, ini R sort hasil akhir titik koma. Oke, aman ya. Yang tertinggi tetap di atas. Tapi anyway ini akan bermasalah, maka paling enak bikin variabel hasil akhir itu di sini sih harusnya nih. Ini hasil akhirnya ditampung di sini. Nah, di sini nih. Hasil akhir indexingnya persaran nama item. Nah, dideklarasikan dulu di atas itu, insya Allah tidak error. Bah, bah, sama aja. Nah, mikir lagi, men. Deh, kok hasil akhir, sorry. Hasil akhir. Bukan, tapi list saran. Per user saran. Bukan hasil akhir, tapi saran. Kalau di atasnya ada nggak ya, per lain. Ini list saran. Wah, ini dulu ya. Gimana cara mengisi kopeng sama banaran di situ? For each rekomendasi, di sini for each rek saran, nah mungkin di sini ya, di saran, indexingnya, indexingnya pakai value kolom nama item. Lah, di sini nilainya 0. Lah, sama aja dong mengulang ini. Ya, semoga gak error. Nah, betul toh? Jadi dideklarasikan dulu di atas. Oke, kemudian sudah jadi. Kalau sudah jadi, cuman datanya tidak utuh. Sekarang nama item ini saya sudah mulai bukan jengah sih ya, cuma nggak tepat harus diganti ID. Kalau data itu ID. Perhatikan baik-baik ya, itu saya blok ya, datanya harus diganti ya. Oke, sudah dilihat ya. Nah, betul ID 5, ID 6. Tinggal ID 5, ID 6 dicari wisatawan apa yang ID-nya 5. Caranya DB where ID item, ID item, DB get item, row array, saya tampung dalam variabel item, kemudian
Jika tidak kosong si itemnya, berarti itemnya kan ada item. Wah, tapi ini baru di sorting. Sorry, berarti nggak bisa di sini. Ini baru di sorting kok. Output, nah tuh. Hasil rekomendasi. Rekomendasi. For each hasil akhir. Ini adalah ID item. Ini adalah nilai rekomendasi. Nilai. Kemudian DB where ID item. ID item. DB get item. Kemudian ini row array. Boom, item. Jika tidak kosong, berarti kan ada datanya. Jika tidak kosong si item, maka tinggal si item kolom nilai rekomendasinya adalah dolar nilai. Kemudian saya tampung dalam hasil rekomendasi indexing bebas dolar item. Oke, di sini hasil rekomendasi. Mumet juga ya. Oke, kan ketemu nih ya, ada lengkap, ada fotonya, ada deskripsinya. Nah, script ini harusnya tidak di controller, tapi juga harus di model. Tapi di sini kita butuh user lain yang bukan user ini. Oke, caranya ya saya seleksi ke atas ya. Sret. Sampai mana tadi? Sampai sini. Cut data rekomendasi. Rekomendasi diperoleh dari this M item rekomendasi item untuk user ini. User ini siapa, Pak? User yang login gitu ya. Metodenya jelas ya rekomendasi item di kelas M item. Kita buat function rekomendasi item untuk UID user ini. Di user yang lagi login gitu ya, biar kalian gampang. Kemudian saya sisir lagi dari atas. Oke, di sini ada data item, berarti kan dia butuh item, data item. Item siapa? Item user. Oke, berarti data item ini saya ganti. Jadi variabel item user didapat dari this. Metodenya jelas yang di atas. Item user membutuhkan ID user yang lagi login. Oke, berarti di sini bukan data item lagi yang di looping, tapi item user. Oke, kemudian print R-nya buang, mencari wisatawan lain, user lain. Ini data ID user diganti dolar ID user yang lagi login. User lain dah ketemu, ketemu, ketemu. Oke, kayaknya udah itu doang deh. Ya, semoga nggak error. Nah, kalau udah ketemu, hasil rekomendasinya bukan di print out, tapi di return variabel hasil rekomendasi. Sekarang di kontrol dashboard, sudah saya terima ya, data rekomendasi. Kita print lagi. Anyway, ini saya refresh dulu biar kalian tahu ini blank kosong. Nggak ada isinya kan? Nah, dilempar ke, ingat, data rekomendasi dilempar ke view dashboard. View dashboard, oke, kita print R di sini ya. PHP print R dolar rekomendasi. R-nya kecil. Save, lihat hasilnya. Dapat betul ya 4,6 sama 4,4. Oke, sudah selesai kok. Alhamdulillah. For each rekomendasi. Oke, ini saya ganti dengan echo dollar value nama item. Dalam hal ini adalah Candi Gedung Songo sama Kopeng Treetop sekalian dikasih nilainya 4,6. Tapi itu kan icon. Icon itu sudah dipanggil belum di header kita. Bootstrap min, oke belum. Kita cari ya biar bagus. Get Bootstrap. Buka situsnya, kemudian masuk ke bagian icons, kemudian masuk ke install. Kalau nggak ke bawah ya scroll manual ya. Di bawah sini kok ada. Nah ini loh nih, copy ini. Tek. Setelah di copy kita paste di header. Bawahnya CSS-nya dia, paste. Kemudian bila sudah kita cari sebuah icon bernama stars.
Stars. Wah, jelek-jelek ya. Mungkin rating mungkin. Gak ada. Lah, kalau nggak ada star, gimana dong? Oh ini ya, Starfield ya. Starfield, oke. Nanti kita coding di sini. I plus B B star fill. Warnanya kuning berarti text warning. I kelas B B star fill. STAR betul kok. Saya shift refresh. Lah malah salah tempat. Ah, my item. Yang ini ya bagian rekomendasi ya. Kita echo sekalian dollar value nilai rekomendasi. Semoga tidak salah kolom nilai rekomendasi. Oke, kemudian kita buang. Save, lihat hasilnya. Working ya. Sudah berhasil, tinggal eh, kalian perbaiki datanya ya, foto-fotonya kalian perbaiki. Oke, itu saja. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya.